Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama teman-teman, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat beserta ridhonya, sehingga kita dapat mungkin teman-teman bisa menonton video ini dalam hal positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, yang kedua kalinya tak lupa juga kita limpah curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sampai ke sekarang ini. Nah, baik, dalam kesempatan di video kali ini saya akan menyampaikan, niat saya menyampaikan bukan bermaksud untuk ria teman-teman ya. Saya hanya ingin menyampaikan walaupun sebesar biji jarah seperti itu, biar teman-teman juga tahu dan mungkin mendapat ilmu baru dari saya dan semoga bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalah innallaha ma'asum birin. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ta'inu bisobri wassalah, mohonlah pertolongan ke Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'asum birin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menjelaskan secara gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita para hambanya untuk selalu bersabar. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran itu kan ayat 196 yang berbunyi wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah mencintai orang-orang yang sabar seperti itu. Namun meski terlihat mudah, namun sabar jelas sulit untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita bagaimana kita menjaga menahan amarah, terus menahan amarah dan menahan hawa nafsu teman-teman, seperti itu ya. Melawan hawa nafsu untuk menghindari perbuatan yang merugikan dan berdosa seperti itu. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya sabar itu ada 3 jenis, diantaranya adalah sebagai berikut: sabar dalam menahan amarah, sabar dalam menahan hawa nafsu. Nah, sabar dalam menahan amarah itu, apalagi kita sekarang dalam bulan suci Ramadan teman-teman ya, sabar dalam menahan amarah itu ketika kita sedang muncul nih amarah kita nih, kita harus bisa menahannya. Kenapa kita harus bisa menahannya? Terkadang kalau kita tidak bisa menahan amarah kita sendiri, orang lain bisa jadi setan. Kenapa bisa jadi setan? Maaf, ketika kita marah, kita marah besar, kalau kata Sundanya itu amak kabegung kalau kata Sundanya. Nah, kalau kita sedang amak kabegung tuh ya, sedang marah besar, hati-hati ucapan, jangan sampai maaf sia setan. Nah, kamu setan, jangan sampai seperti itu. Orang lain saja bisa jadi setan kalau kita sedang marah. Begitu juga sebaliknya, orang lain ketika marah kepada kita, kemudian beliau bicara kamu setan, nah kita itu sedang jadi setan seperti itu. Dan menahan hawa nafsu seperti apa? Menahan dari pandangan, menahan dari makan dan minum, apalagi sedang berpuasa. Maksudnya menahan makan dan minum itu karena kita sedang menunaikan ibadah puasa di 2021 seperti itu. Dan yang ketiganya, sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kenapa kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan sampai kita ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita berbicara, kenapa sih dia bisa seperti itu tapi kenapa aku enggak, kenapa dia punya ini tuh tapi kenapa aku enggak, kenapa malah jadinya kayak gini. Jangan seperti itu. Kata Allah, perhatikan kalimatnya, fadkuruni adzkurkum ashkuruli wala takfurun. Kata Allah, fadkuruni, ingatlah kepadaku. Ingat kata Allah, ingatlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Kata Allah, washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan jangan kau mengkufuri nikmatku. Fa bi ayyi ala'i rabbikum diban, kata Allah itu, maka nikmat yang mana lagi kamu dustakan, kata Allah. Dan jangan ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita seolah-olah terbebani oleh cobaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai kita seolah-olah terbebani. Kenapa kita jangan sampai terbebani oleh cobaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah di surah
Al-Baqarah itu kan ayat 285, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Mohon maaf, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Maaf ya, tadi saya bacanya hamzah bukan ayin, karena di wus'ahanya itu ayin ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah, aku tidak membebani beban para hambaku dari ukuran kesanggupannya, kata Allah. Dan di surah Al-Insya itu kan ayat kedua, wabadana angka wizra, kata Allah itu sesungguhnya aku sudah meringankan beban darimu, kata Allah seperti itu. Lanjut ke ayat 6-nya, kata Allah, inna ma'al usri yusra, kata Allah, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika diberi cobaan, jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita terbebani oleh cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari penyampaian Bayu tersebut yang tadi bisa memberi banyak manfaat, khususnya untuk Bayu, umumnya untuk teman-teman sekalian. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Bayu masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.